Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita mau ngelanjutin pembahasan kita yang tutorial CSS3 untuk pemula. Nah, di video sebelumnya, video CSS3 pendahuluan itu aku udah ngasih tahu tuh preview-previewnya. Eh, Sekarang kita bakal ngebahas satu persatu, dan untuk video kali ini aku mau ngebahas CSS3 yang color, yang RGBA sama HSLA. Oke, langsung aja. Aku udah punya file namanya css3.html di sini, masih kosong, dan tampilannya kayak begini, masih kosong. Oke, langsung aja. Aku mau bikin begini. Karena kita mau nyontohin RGBA sama HSLA, berarti butuh dua kotak kan. Jadi aku bikin kotak yang pertama kelas kotak 1, nanti yang kedua aku kasih nama kotak 2 aja. Oke, kelas kotak 1, terus aku kasih style CSS. Kotak 1 ini width-nya 100 pixel dan height-nya juga 100 pixel. Terus aku kasih bordernya solid 1px biar kelihatan. Save, dan munculnya kayak begini. Masih polos backgroundnya. Sekarang kita mau implementasi. Oh iya, yang pertama kita kan mau bikin RGBA. Jadi aku kasih aja di sini H2 RGBA. Nah, biar kelihatan kita lagi ngebahas RGBA. Nah, kita mau implementasi background color, jadi kita harus bikin ini background color. Nah, untuk RGBA teman-teman bisa kayak begini, aku komenin aja. Formatnya RGBA, ini warna red, terus warna green, warna blue, terus ini alpha. Alpha itu buat nentuin dia transparan atau enggaknya. Jadi dengan RGBA kita bisa bikin warna yang transparan. Oke, kita langsung aja. Aku kasih nilai RGBA. Nah, ini kalau misalnya pakai Visual Studio Code udah dikasih tahu nih RGBA, yang pertama red, terus green, blue, terus alpha. Nah, untuk nilai red, green, blue ini aku bikin satu aja lagi, RGBA. Nah, nilainya red ini 0 sampai 255, terus green juga 0 sampai 255. Sama juga blue juga 0 sampai 255. Sedangkan untuk nilai alpha 0 sampai 1. Nah, kita coba satu-satu ya. Jadi untuk yang pertama ini bakal nentuin red. Kalau misalnya kita kasih 0, 0, 0. Nah, artinya untuk RGBA ini dia nggak punya warna red, nggak punya warna green, nggak punya warna blue, dan nggak punya opacity. Jadi dengan begitu artinya nggak punya warna red, berarti kan nggak ada warna red, dia bakal balik ke warna hitam. Sama juga kalau nggak ada warna blue, dia balik ke warna hitam. Green juga. Dan sedangkan opacity kita nggak bahas dulu. Aku ganti aja jadi warnanya, jadi nilainya 1 dulu. Ini nggak usah dipikirin dulu ya opacity, nanti aku jelasin. Ketika save, kita dapat background colornya warna hitam. Nah, kenapa hitam? Karena nilainya untuk red 0, green 0, blue 0, jadi hasilnya hitam. Sekarang kita coba nilai maksimalnya 255. Coba aja ya 255 di red, hasilnya jadi warna merah. Terus kalau kita kasih 255 di green, kita hapus yang merah jadi 0, hasilnya warnanya green. Kita balikin lagi green jadi 0, blue yang kita kasih 255 warnanya jadi blue. Jadi intinya teman-teman, 0 itu artinya nggak punya warna, sedangkan 255 berwarna sesuai yang dipilih. Kalau misalnya yang 255 ini yang biru, selainnya 0, maka warna yang kita aplikasikan bakal berubah jadi warna biru. Begitu seterusnya dengan red dan green juga. Nah, sekarang gimana kalau blue sama red kita 255-in? Dia bakal jadi gabungan antara red sama blue, yaitu adalah violet atau ungu atau apa itu,
entah violet entah ungu gitu. Terus kalau misalnya kita balikin 0, green yang kita kasih 255 dia bakal gabungan dari biru dan hijau. Jadi biru dan hijau jadinya kayak begini. Oke teman-teman ngerti ya, kalau misalnya kita semuanya kasih 255 dia bakal warnanya putih. Oke teman-teman ngerti ya, untuk red green blue nilainya 0 sampai 255. Teman-teman bisa eksperimen mau memunculkan warna apa gitu. Terus kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa lihat nih kan hasilnya dengan 255 255 255 alfanya 1, hasilnya warna putih. Kalau misalnya teman-teman pakai Visual Studio Code, teman-teman bisa hover terus arahin ke ini window yang muncul. Lihat, aku mau klik bukan diklik, hover terus pilih warnanya. Nah lihat teman-teman di atas ada angka yang berubah tuh, RGB, pilih aja, otomatis ini berubah juga. Sayangnya alfanya nggak ikut, jadi kita harus tambah 1 gitu. Nah berubah warnanya. Oke, itu untuk penggunaan di Visual Studio ya teman-teman, untuk penggunaan Visual Studio Code. Nah kita udah ngerti nih warna tentang red green blue. Sekarang gimana dengan alpha? Nah alpha ini nilainya kan udah aku kasih tahu nih 0 sampai 1. Jadi 0 sampai 1 ini alpha menentukan tingkat transparansi dari warna itu. Misalnya ini aku kasih warna red aja biar kelihatan banget, karena kan red ini kan warnanya terang banget tuh. Nah red gini dengan alpha bernilai 1 maka nilainya benar-benar terang, benar-benar jelas merahnya. Coba kita kurangin, jadi kita ubah jadi 0, maka dia berubah jadi putih. Karena apa? Jadi transparan, jadi merah ini hilang, ditransparanin, jadi warnanya nggak berwarna, dia jadi kena background. Coba aku ubah ya, bodinya ini aku mau kasih style background color, aku bakal kasih warnanya orange, nggak usah, coral aja biar nggak sakit mata. Ternyata masih sakit mata juga. Oke, nggak masalah. Jadi kalau misalnya aku ulang ya, jadi 1 alfanya dia bakal warna merah. Kalau misalnya kita ganti jadi 0, dia bakal transparan banget sehingga warnanya nggak kelihatan, kesisalah warna backgroundnya. Oke, ngerti ya teman-teman? Coba, karena kita nilainya 0 sampai 1, kita ubah nih, kita kasih 0,5 setengahnya. Jadi merah itu bakal aku ubah dulu karena ini nggak kelihatan, karena jadi oranye. Tadi aku cuma mau nentuin aja benar-benar transparan, bukan berubah warna putih. Oke, aku balikin lagi jadi warna putih biar kelihatan. Nah begini ya teman-teman, hasilnya merah yang 255 itu opacity-nya kita kasih, alfanya kita kasih nilai 0,5, dia bakal menjadi transparan jadi kayak gini. Kita balikin jadi 1, dia bakal merah pekat. Kita kurangin jadi 0,3, dia bakal makin transparan. Oke teman-teman, itu intinya untuk RGBA. Untuk alpha ini menentukan tingkat transparansi. Nilainya dari 0 sampai 1. 0 artinya full transparan, jadi warna yang kita implementasi itu nggak bakal terimplementasi karena transparan, jadinya yang kelihatan warna backgroundnya. Sedangkan 1 ini full warnanya. Oke, mengerti ya teman-teman tentang RGBA. A itu cuman buat nentuin tingkat transparansi. Sekarang kita lanjut yang kedua, HSLA. Aku bikin lagi kayak tadi, HSLA, terus aku kasih kelas kotak, aku kasih kelasnya kotak 2, terus aku bikin stylingnya juga kotak 2, widthnya 100 pixel, heightnya 100 pixel, terus border solid 1 pixel, terus save segini aja dulu. Maka jadilah satu kotak yang aku kasih judul HSLA. Nah, sebelum aku tulis background color ini, aku bakal bikin penjelasan kayak gini juga. Jadi struktur penulisan HSLA ini begini teman-teman. HSLA, aku komenin, terus HSLA dalam kurung. Jadi nilainya itu ada hue, ada saturation, ada lightness, dan alpha. Dengan nilai masing-masing
HSLA untuk hue ini nilainya dari 0 sampai 255. Terus untuk saturation nilainya 0 sampai 100%. Untuk lightness sama 0 sampai 100%. Untuk alpha sama kayak RGBA 0 sampai 1. Oke, aku bakal ngejelasin satu persatu. Jadi untuk hue ini artinya untuk penentuan warna. Jadi teman-teman, HSLA ini memakai warna color wheel kayak begini. Color wheel HSL. Nah, jadi HSL menggunakan color wheel ini. Nilainya aku tulis tadi, bukan 0 sampai 255 tapi 359. Jadi karena dia satu putaran, sebenarnya 360 ya. Jadi karena 360 itu balik ke awal, jadinya balik lagi ke red. Jadi makanya nilainya dari 0 sampai 359. Oke. 0 ini nilainya red. Terus 60 dia bakal berubah jadi yellow. Jadi warna itu bakal ngikutin posisi di mana nilai derajat dia. Untuk pembuktian nanti aja kita coba. Ini biarin aja dulu 0. Aku kasih contoh dulu background color HSLA. Nah, ini aku biarin aja contohnya 0 biar warnanya red. Terus yang kedua, saturation. Saturation itu nilai, kalau aku artiin ya, saturation ini tingkat keabu-abuannya teman-teman. Jadi tingkat keabu-abuannya itu makin apa dia? Makin 0, makin kecil nilainya, makin gelap warnanya, makin lebih keabu-abu. Mungkin agak kurang jelas kalau aku bilangin langsung. Nanti aja kita lanjut ke prakteknya langsung ya. Jadi untuk sementara sama kayak contoh pertama tadi, aku bakal kasih nilai 0 juga, dan jangan lupa 0%. Terus Terus untuk lightness ini nilainya 0 sampai 100% teman-teman. Jadi kalau dianggap kita di dalam ruangan, lightness ini lampu. Jadi kalau 0 ini artinya gelap banget, kita nggak ada cahaya. Jadi misalnya ada nih pintu kamar kita warnanya biru, karena nggak ada cahaya kan kita nggak bisa ngeliat tuh warna biru. Makanya dengan kalau misalnya ada lightness nilainya 0%, maka kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Jadi dia bakal berubah warnanya jadi hitam. Sedangkan dengan 100%, lightness ini artinya maksimal. Jadi kalau misalnya kita dihadapin sama lampu yang terang banget, kita juga nggak bisa ngeliat apa-apa kan. Jadi warnanya putih. Jadi 0 itu artinya gelap, hitam, 100% itu artinya terang atau diwarnain jadi putih banget. Untuk ngetesnya aku coba 0% juga, nanti kita otak-atik aja biar kelihatan jelasnya. Terus sama alpha itu ngatur tingkat transparansi. Jadi karena kita belum mau ngotak-ngatik alpha, aku kasih nilainya 1 dulu biar full color, full warna. Jadi kalau kita save, hasilnya bakal berubah jadi hitam. Kenapa hitam? Kita bisa lihat sendiri. Hue dengan nilai 0 seharusnya kan warna merah kan. Oke, kita simpan dulu, seharusnya warna merah. Terus kita lihat saturation. Oke, nggak usah lihat saturation dulu, kita lihat lightness nih. Lightness ini 0%, kan artinya gelap banget. Nggak ngeliat apa-apa kita kan dengan nilai 0 ini. Jadi makanya warnanya hitam. Coba kita ganti jadi 100% yang artinya terang banget. Save. Dia bakal berubah jadi warna putih. Karena apa? Yang aku bilang tadi, misalnya kita dikasih lampu yang terang banget sampai kita nggak bisa ngeliat apa-apa. Nah, artinya putih juga karena lampunya ini terang banget warna putih. Itu yang kita lihat warna putih. Jadi untuk nilai nilai normalnya kita kasih warna 50% biar kelihatan warnanya. Ketika aku save, dia bakal berubah jadi abu-abu. Kenapa abu-abu? Kita lihat yang aku kasih tahu tadi, saturation, tingkat keabu-abuan. Jadi makin 0, makin rendah nilainya makin abu-abu. Sedangkan 100% dia nggak abu-abu. Sekarang kita coba. Kalau aku ubah jadi 100%, save dan refresh. Nah, tingkat keabu-abuannya nggak ada, artinya 100%. Jadi warnanya nggak bakal keganggu warna merah ini. Coba kita ubah jadi 50% tingkat keabu-abuannya, yang artinya warna ini bakal keganggu dengan tingkat keabu-abuan. Save. Nah, dia bakal jadi kayak gini warnanya nih, ada tingkat abu-abunya. Jadi makin
makin kecil nilai makin kecil nilai persentase dari saturation, dia makin abu-abu. Kita ubah jadi 10%. Nah, kita ubah jadi 20%. Tuh kan, makin nggak abu-abu dia. Sorry, 30. Kita ubah jadi 40%. Tuh, makin kelihatan warnanya kan. Jadi intinya semakin besar persentase dari saturation, semakin jelas warnanya. Oke, aku jadiin 100% biar warnanya jelas. Kita udah punya warna merah. Nah, kita udah jelas tentang hue, tentang saturation, tentang lightness. Sekarang alpha sama sih sebenarnya kayak RGB. Tapi karena aku bilang mau pembuktian color wheel ini dulu, apakah benar kalau kita kasih nilai 60 ini bakal berubah jadi yellow atau kuning? Kita ubah jadi 0 ini jadi 60. Save, refresh. Nah, benar ya teman-teman, jadi kuning. Jadi benar HSLA ini pakai color wheel ini. Kita ubah lagi jadi green 120. Green. Oke, ngerti ya tentang color wheel yang hue ini? Oke, skip. Kita udah ngerti tentang ini. Sorry. Kita udah ngerti tentang hue, udah ngerti tentang saturation, udah ngerti tentang lightness. Sekarang alpha, sama aja kayak RGBA. Alpha ini tingkat ke transparansi. Kalau aku kasih 0 dia bakal transparan, nggak ada warna. Aku kasih 1 dia nggak transparan, full color. Kalau aku kasih 0,5 dia bakal setengah transparansinya. Jadi kayak begini. Makin kecil, makin mendekati 0 dia makin transparan. Makin mendekati 1, nih 0,8 dia makin jelas warnanya. Kayak begitu ya teman-teman, dari pengertian dari HSLA. Jadi di video ini kita udah pelajarin CSS 3 tentang color, yaitu RGBA dan HSLA. Yang perlu teman-teman ketahui, RGBA sama HSLA ini bisa berlaku, setahu aku ya, cuman bisa berlaku untuk color. Kita nggak bisa set transparansi untuk image gambar. Itu bisa ditanganin di opacity kalau untuk gambar. Nanti bakal kita bahas di video sendiri lagi tentang opacity. Oke teman-teman, udah ngerti tentang RGBA sama HSLA? Udah cukup segitu aja untuk video kali ini. Semoga teman-teman ngerti. Makasih udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.